Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang sehat, bugar, sehat walafiat pokoknya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran BTA yang diajarkan oleh Ibu. Jadi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Syarifah. Ibu adalah mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini Ibu adalah mahasiswa PPL yang sedang melaksanakan praktek di SMA N13 dan menggantikan Bapak Hamdan untuk sementara waktu. So, Ibu harap kalian dapat berpartisipasi dalam mata pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian mengisi absen terlebih dahulu dan jangan lupa untuk conteng, oke? Setelah kalian mengisi absen dan sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap kalian berdoa masing-masing di rumah dengan bahasa kalian masing-masing, dengan doa yang kalian hafal masing-masing. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Materi pertama pendidikan Al-Quran kita pada hari ini ialah membahas tentang berbakti kepada orang tua. Jadi Ibu harap setelah kalian melihat materi ini, kalian dapat berbakti kepada orang tua dengan baik, dan kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana yang telah Ibu praktekkan pada video yang akan datang. Pada bab pertama yang membahas tentang perilaku berbakti kepada orang tua ini, kita akan membahas mengenai dua surah. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, dan yang kedua yaitu Quran Surah Luqman ayat 14-15. Quran Surah Al-Isra merupakan surah Makkiyah yang ke-17 dan terdiri dari 111 ayat. Sedangkan surah Luqman merupakan surah Makkiyah pula yang berada di urutan ke-31 dalam Al-Quran dan terdiri dari 34 ayat. Surah Luqman ini dinamakan Surah Luqman karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berisikan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Salah satunya yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum itu, Ibu harap kalian mendengarkan bacaan Surah Luqman ini dengan seksama dan diresapi. Terus diresapi itu bacaan-bacaannya kayak apa? Oke. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 ini. Di sini kan ada tertera jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Artinya di sini orang tua kalian bersama kalian sampai mereka tua, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Perkataan ah di sini bukan hanya berarti ah doang, tapi ini berarti juga perkataan-perkataan malas seperti ulun indah, ulun kada hendak, atau perkataan-perkataan kasar lainnya yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kalian. Lalu kemudian diteruskan lagi, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Janganlah kamu membentak mereka. Nah, artinya di sini kalian bukan karena disertai dengan perkataan yang mulia. Artinya di sini kalian bukan hanya berkata yang mulia atau tidak membentak, namun diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya serta dalam wujud perbuatan gitu. Nah, bukan hanya perkataan kalian yang manis, tapi perbuatan kalian menyinggung orang tua. Seperti itu.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Artinya, kalian bersikap tawadhu kepada orang tua kalian. Walaupun misalnya pendidikan kalian lebih tinggi dari orang tua kalian, kalian tidak boleh bersikap kasar hanya karena kalian lebih mengetahui daripada orang tua kalian. Melainkan kalian bersikap kalau misalnya orang tua kalian berbuat salah, misalnya kalian beritahu dengan lemah lembut, dengan perkataan yang mulia. Dan diteruskan lagi di sini, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Artinya kita di sini diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Setelah kalian mendengarkan dua surah ini, Ibu harap kalian membaca di rumah dan introspeksi. Kira-kira apa sih yang salah, apa sih yang beda dengan bacaan kalian? Oke? Berikutnya, kita akan membahas tentang arti kosakata. Di sini kalian bisa melihat beberapa kosakata. Kosakata ini juga penting suatu saat buat kalian. Jadi Ibu harap kosakata ini kalian screenshot, catat, atau kalian hafal, itu terserah kalian. Pokoknya petik disimpan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum bacaan. Pada hukum bacaan ini, Ibu harap kalian mendengarkan dengan baik apa yang Ibu ucapkan dan apa yang Ibu peragakan, sehingga kalian bisa memperagakan kembali. Karena nanti akan ada tugas mengenai bacaan-bacaan ini. Oke. Yang pertama ada qaulan karima. Pada huruf lam yang berbaris fathatain, yang garis 2 itu kalian lihat kan? Nah, itu setelahnya kan ada huruf qaf, di mana lam yang berbaris fathatain bertemu dengan qaf, itu hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa berarti dibaca dengan samar-samar. Caranya begini, qaulan karima. Artinya kalian hampir mendekati mengatakan huruf kaf. Bukan jelas seperti qaulan karima. Bukan seperti itu, tapi qaulan karima. Dan jangan lupa ditahan, qaulan karima. Jangan qaulan karima. Oke? Yang kedua ada man anaba. Nah, dalam man anaba itu kan ada nun mati bertemu dengan alif. Nah, nun mati bertemu dengan alif itu hukumnya adalah izhar, yang berarti jelas. Berarti kalian mengatakannya dengan jelas. Man anaba. Jangan ditahan seperti ikhfa, dan jangan pula mendekati huruf alif. Toh mulut kalian tidak akan bisa kan mengatakan huruf nun mendekati alif? Tidak mungkin. Jadi kalian mengatakannya dengan jelas. Man anaba. Yang ketiga ada indaka. Indaka itu hukumnya ikhfa, sama seperti pada kalimat nomor 1. Nah, di sana ada nun mati bertemu dengan dal, di mana nun mati bertemu dengan dal itu hukumnya ikhfa. Ikhfa berarti dibaca samar-samar, sama seperti nomor 1. Indaka, bukan indaka atau indaka. Jangan seperti itu. Ingat, ditahan dengan dengung sedikit. Yang keempat ada ihsanan. Pada kalimat ihsanan, nah disitu kan ada nun pakai fathah, pakai tanda panjang fathah, tapi dikasih fathatain. Nah, apabila itu berada di akhir kalimat, nunnya itu dibaca dengan na. Hukumnya itu adalah mat iwad. Jadi kalian membacanya ihsana, jangan ihsanan, karena itu berada di akhir kalimat. Ingat, Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, di situ ihsana, di situ kan ada
ada ada wakaf. Oke, namanya wakaf. Nah, di situ kan ada wakaf, berarti kalian membacanya ditahan, berarti itu ada di akhir kalimat. Berarti kalian bacanya na, jangan nan. Yang kelima ada ta'maluna. Nah, ta'maluna ini kalau berada di akhir kalimat, hukumnya menjadi mad arid li sukun, karena di sana ada mad asli. Mad asli itu ada waw, alif, dan ya. Nah, waw ini karena berada di akhir kalimat dan bertemu dengan nun, maka dibacanya ta'malun. Dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat, itu terserah kalian. Kemudian ada ya beluganna. Kalian bisa lihat di sana ada huruf ba mati dalam satu kata. Nah, karena ada huruf ba mati dalam satu kata, yaitu dia berada di tengah-tengah, maka dibaca dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu artinya kalian membaca pantulannya, yang artinya memantul ya. Pantulannya jangan ya beluganna, bukan seperti itu, tapi ya beluganna. Samar-samar saja tapi ada. Yang ketujuh ada ufiwala. Nah, di sana kan kalian bisa melihat fa yang berbaris kasratain bertemu dengan waw. Nah, itu adalah hukumnya adalah idgham bi gunnah. Artinya dibaca dengan gunnah. Ufiwala, bukan ufinwala atau ufiwala. Ufiwala, ditahan sedikit pada huruf waw. Kemudian yang ke-8 ada fa'unabbi'ukum bima. Nah, pada kalimat fa'unabbi'ukum bima itu ada mim mati bertemu dengan ba, yang hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa, ingat, ikhfa dihukumkan dengan samar-samar. Bedanya dengan ikhfa biasa adalah ini mim mati. Mim mati yang bertemu dengan ba, khusus huruf ba, bukan huruf yang lain. Jadi dibacanya dengan mulut yang tidak terkantuk dengan rapat. Fa'unabbi'ukum bima. Oke. Yang terakhir ada kuntum. Pada kuntum ada nun mati bertemu dengan ta yang hukumnya sama seperti nomor 1, yaitu dibaca dengan samar-samar, yaitu ikhfa. Nah, dibaca dengan kuntum. Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian membuat video mengenai hukum bacaan ini. Kalian bisa lihat huruf-hurufnya di layar. Nah, kalian bikin video, wajah kalian harus kelihatan, dan kalian mempraktekkan 9 huruf ini dengan mulut kalian sendiri. Oke? Videonya dikirim pada kolom tugas nanti. Jadi pada intinya orang tua itu punya hak atas kita dan kita punya kewajiban atas orang tua. Nah, di sini akan ibu sebutkan hak orang tua terhadap anak. Yang pertama, apabila orang tua kalian masih hidup, apalagi telah renta, orang tua berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pelayanan yang lemah lembut. Kedua, orang tua yang sudah meninggal dunia berhak mendapatkan hadiah pahala, ibadah, doa, dan amal jariah. Dan yang ketiga, orang tua yang berbeda agama berhak mendapatkan penghormatan dan ketaatan anaknya selama tidak menyuruh kemusyrikan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, terus kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, memuliakan, merendahkan suara, dan menaati perintah orang tua. Perhatikan, melayani dengan kelembutan, penuh kesabaran dan kasih sayang. Yang kedua, membebaskan utang, menjalankan wasiat, meluruskan harta warisan, mendoakan, menghadiahi pahala ibadah, menyambung tali silaturahmi keluarga, pihak ibu atau ayah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menghormati, menyayangi, dan menaati perintah orang tua sepanjang suruhannya tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Nah, jadi itu simpulan pada hari ini. Terima kasih. Ibu harap kalian dapat memahami materi pada hari ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar berbakti kepada orang tua atau seputar ayat yang telah dibacakan tadi, atau seputar tugas, silakan tanyakan pada kolom komentar. Kita akhiri materi hari ini dengan berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.